Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya bahwa Bapak Mama dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Makin ditindas, makin berkembang. Ya, saudara sekalian, ini merupakan pernyataan dari penulis kitab Keluaran yakni Musa. Ketika pemimpin yang baru naik memerintah di tanah Mesir, dia tidak mengenal terhadap Yusuf dan dia melihat bahwa Israel menjadi ancaman bagi kerajaan Mesir, dan karena itu dia mengeluarkan perintah supaya bangsa Israel harus ditekan, harus diperlakukan begitu kasar supaya mereka tidak berkembang. Dan cara yang ditempuh adalah mereka dibuat kerja paksa dengan membangun kota-kota perbekalan. Juga dia memberikan perintah kepada bidan-bidan yang membantu dalam proses kelahiran daripada bayi-bayi Israel supaya bayi yang baru lahir itu dibunuh. Segala cara dilakukan supaya menghambat pertumbuhan dari bangsa Israel. Tetapi dengan jelas dikatakan dalam bagian firman Tuhan kita tadi bahwa semakin mereka ditindas, justru mereka semakin berkembang dengan baik. Saudara terkasih, terlihat di sana bahwa ada tuntunan pemeliharaan dari Allah bagi bangsa Israel. Allah berjanji menyertai dan memberkati mereka. Dan ketika mereka mengalami penindasan yang begitu luar biasa, tangan Allah yang penuh kuasa tetap menuntun, menyertai dan membuat mereka berkembang dengan begitu pesat. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dari Keluaran pasal 1, dikatakan di sana, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bukankah ini juga merupakan janji Tuhan ketika Tuhan memanggil dan mengutus Abraham? Dia mengatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi satu bangsa yang sangat besar. Dan itu terbukti ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Mereka semakin bertambah banyak dan mereka ditakuti oleh orang-orang Mesir. Begitu luar biasa janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, ketika mereka ada di tangan pemimpin yang baru yang menindas mereka dengan begitu hebat. Saudara sekalian, dari kisah bangsa Israel, apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, ketika kita mengalami penindasan atau tantangan atau persoalan, Tuhan bisa mengubah itu menjadi berkat dalam hidup kita. Bukankah ini juga merupakan janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28? Tuhan menggunakan segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang percaya. Seharusnya ini menjadi kekuatan bagi kita. Ini menjadi suatu pengharapan bagi kita bahwa ketika kita mengalami berbagai penindasan, berbagai tantangan, berbagai persoalan di dalam hidup ini, ingatlah kepada janji Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Dia yang berjanji akan memberkati kita di balik setiap penindasan, di balik setiap tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah semakin kita mengasihi Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak menyukai kita. Benar sekali, di dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan ada saja orang-orang di sekitar kita yang tidak senang terhadap kita. Tetapi yang terpenting adalah kita jangan memfokuskan diri kita terhadap kata-kata orang terhadap kita. Tetapi fokus kita
adalah apa kata firman Tuhan bagi kita. Karena hidup kita bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu, lakukanlah yang baik, tetaplah taat kepada firman Tuhan, tetaplah memandang kepada Tuhan, tetaplah berjuang bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan hati manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang kepada kami, memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran indah. Bagaimana kami tetap percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana supaya kami terus berpaut kepada Tuhan. Bagaimana supaya kami berusaha menyenangkan hati Tuhan dan bukan hati manusia. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.